Nah, di sini ada daftar jadwal tahapan. Ada 6 tahapan ya. Yang pertama perbaikan data kepala satuan pendidikan, kemudian penetapan kelulusan, lalu unggah penetapan kelulusan, kemudian pembuatan SPTJM, unggah SPTJM, kemudian persetujuan SPTJM ya. Jadi untuk tahapan jadwalnya ini ada 6. Ini mulainya adalah tanggal 2 Juni tahun 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni tahun 2025. Keterangannya pelaksanaan. Nah, ini adalah langkah pembuatan SPTJM-nya, yaitu nomor SPTJM. Untuk nomor SPTJM ini otomatis ya, nanti akan keluar sendiri. Kemudian kepala satuan pendidikan, nama kepala sekolahnya, jumlah peserta didik, kemudian tanggal buat SPTJM-nya, yaitu 02 Juni tahun 2025, ada waktunya juga. Nah, kemudian di sini silakan Bapak Ibu klik unggah SPTJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek untuk manajemen ijazah pada e-ijazah. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu mengunjungi Google Chrome seperti tampilan di layar ini. Kemudian silakan Bapak Ibu ketikkan di sini e-ijazah, kemudian enter. Nah, lalu di sini ada portal data induk ijazah. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini dashboard ijazah. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini, ijazah.datakemdikbud.go.id. Nah, di sini ada dua fitur, yaitu manajemen ijazah, lalu di sini ada data induk ijazah, lalu di sini ada login. Nah, silakan Bapak Ibu klikkan di sini manajemen ijazah. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, yaitu pemberitahuan ya. Periode pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan menengah diperpanjang hingga 17 Juni tahun 2025. Nah, jadi untuk pengelolaan datanya jenjang pendidikan menengah ya, yaitu SMA itu sampai tanggal 17 Juni tahun 2025. Nah, pelaksanaan pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan dasar akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 24 Juni tahun 2025. Jadi ada waktu sekitar 22 hari untuk Bapak Ibu mengelola atau menginputkan dan membuat e-ijazah ini untuk peserta didik kelas 6. Nah, kemudian di sini perlu diperhatikan bahwa perbaikan data pada Dapodik dan Verbal PD memerlukan waktu integrasi 1 kali 24 jam ke manajemen ijazah. Pastikan satuan pendidikan telah mengunggah SPTJM sebelum tenggat waktu berakhir. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengunggah SPTJM-nya yaitu pada tanggal terakhirnya tanggal 24 Juni tahun 2025. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada data yang tidak sesuai peserta didik ya, misalkan di akte kelahiran dan di e-ijazah ternyata berbeda. Nah, silakan Bapak Ibu perbaiki di Dapodik ya, di Dapodik dan Verbal PD. Nah, kemudian tunggu waktu 1 kali 24 jam untuk otomatis nanti ada perbaikan di manajemen ijazah seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada fitur pembatalan Bapak Ibu ya. Ada fitur pembatalan nomor ijazah telah dirilis. Kesempatan pembatalan nomor dan pengaturan ulang proses hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara yaitu membatalkan nomor ijazah dan kategori apa yang termasuk dalam pembatalan nomor ijazah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah membaca untuk pemberitahuan ini, silakan langsung Bapak Ibu klikkan di sini ya mengerti ya. Kita klik di sini ya mengerti. Nah, lalu muncul di sini dashboard ijazah ya, ijazah.data.kemdikbud.go.id manajemen beranda. Nah, di sini ada nama Bapak Ibu atau operator yang di sekolah Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beranda, lalu kepala satuan pendidikan, daftar jadwal, relasi legalitas, DNS, DNT, dan pengelolaan ijazah. Nah, untuk saat ini ada sampai 5 ya, ada sampai 5 untuk tahapan ijazah ya. Yang pertama DNS, kemudian kelulusan, SPTJM, DNT, dan penomoran. Nah, ketika sudah penomoran itu baru bisa langsung mencetak untuk ijazahnya. Nah, di sini satuan pendidikan Anda berada pada tahap valid DNS. Harap pastikan jumlah DNS telah sesuai, lalu silakan lakukan penetapan kelulusan dan unggah SK penetapan kelulusan. Nah,
Jadi silakan Bapak Ibu pastikan dulu untuk nama kepala sekolahnya ya, kemudian satuan pendidikan, akreditasi dan statusnya, lalu di sini alamatnya silakan pastikan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang berbeda, silakan Bapak Ibu klik di sini tanda pensil ya. Ini adalah nomenklatur sekolah ya. Kalau misalkan nomenklatur sekolahnya itu berbeda, silakan Bapak Ibu tuliskan di sini nomenklatur perbedaannya atau nomenklatur perubahannya, lalu silakan klik di sini simpan. Karena di sini untuk nama sekolah saya sudah benar, jadi saya tidak akan mengubah nomenklaturnya. Kita close saja di sini, kita klik close. Nah, kemudian kita lihat untuk kepala satuan pendidikannya ya. Kita klik di sini kepala satuan pendidikannya. Nah, ini adalah daftar kepala satuan pendidikan. Menampilkan daftar lengkap kepala satuan pendidikan definitif dan pelaksana ya yang ditugaskan di satuan pendidikan. Perbaikan penugasan kepala satuan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh admin Dapodik Dinas melalui manajemen Dapodik Dinas. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan kepala sekolah baik itu PLT ataupun yang lainnya, itu nanti pihaknya adalah admin Dapodik Dinas yang bisa merubah melalui manajemen Dapodik Dinas. Nah, mohon pastikan pencantuman gelar kepala satuan pendidikan telah benar dan sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan EYD. Nah, pastikan Bapak Ibu ya, untuk gelarnya juga sudah sesuai. Di sini contohnya adalah SPD. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubahnya, di sini ada aksi ya, detail kepala satuan pendidikan, kemudian di sini ada perbaikan nama. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada perbaikan nama, tinggal klik di sini perbaikan nama yang tanda pensil ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan, mohon pastikan penulisan nama kepala sekolah telah sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Hanya diperbolehkan untuk mengganti huruf besar dan kecil dari nama kepala sekolah yang terdata. Nah, jadi misalkan di sini hanya harus besar, kalau misalkan kecil harus dirubah menjadi huruf kapital yang di depan ya. Dan di sini ada nama perubahannya. Jadi yang dirubah itu adalah huruf besar dan kecilnya, karena untuk namanya itu nanti pihak dinas atau admin Dapodik Dinas melalui Dapodik Dinas ya, seperti itu. Nah, karena ini sudah benar, saya close saja untuk nama kepala satuan pendidikan ini. Kita close di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu melihat daftar jadwal ya. Di sini kita klik daftar jadwal. Nah, di sini ada daftar jadwal tahapan, ada 6 tahapan ya. Yang pertama perbaikan data kepala satuan pendidikan, kemudian penetapan kelulusan, lalu unggah penetapan kelulusan, kemudian pembuatan SPTJM, unggah SPTJM, kemudian persetujuan SPTJM ya. Jadi untuk tahapan jadwalnya ini ada 6. Ini mulainya adalah tanggal 2 Juni tahun 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni tahun 2025. Keterangannya pelaksanaan. Nah, sebelumnya saya sudah tutorialkan untuk simulasinya, dan ini adalah langsung pelaksanaan untuk manajemen ijazah. Nah, kemudian di sini ada manajemen ijazah ya, pengelolaan data induk ijazah. Untuk relasi legalitasnya kita skip saja. Kemudian kita lanjut ke DNS, daftar nominasi sementara. Kita klik di sini daftar nominasi sementara. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 tahapan yaitu valid DNS, kemudian penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, dan lalu pembuatan SPTJM ya. Untuk operator sekolah atau Bapak Ibu yang ditugaskan untuk mengelola ijazah ini hanya sampai batas pembuatan SPTJM ya. Karena untuk DNT ini adalah pihak dinas yang akan melakukan edit ya, atau melakukan manajemen ijazahnya. Jadi daftar nominasi tetap itu nanti akan dilakukan oleh dinas terkait. Nah, kita klik di sini daftar nominasi sementara atau DNS. Nah, di sini ada valid DNS ya. Kita klik di sini valid DNS. Nah, ini keterangannya. Valid daftar nominasi sementara DNS, menampilkan data peserta didik yang telah valid untuk menjadi daftar nominasi sementara DNS calon penerima ijazah. Untuk melihat daftar residu DNS, silakan akses laman dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir melalui tombol di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada daftar nominasi sementara. Nah, ini ada angka 20, ini menunjukkan adalah jumlah peserta didik pada kelas 6 atau kelas akhir di jenjang sekolah masing-masing ya. Ini angka 20. Kemudian di sini ada aksi, NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, tingkat dan kurikulumnya ya.
Nah, pastikan Bapak Ibu untuk daftar nominasi sementara ini sesuai dengan jumlah yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi misalkan jumlah kelas peserta didik seluruhnya di jenjang akhir itu ada 20, pastikan di sininya 20 ya. Jangan sampai kalau misalkan di jenjang kelasnya terakhir itu ada 19 tapi di sininya misalkan ada 18 berarti minus 1. Nah, itu berarti ada residu atau ada yang tidak masuk di dalam manajemen ijazah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah penetapan kelulusan ya. Silakan Bapak Ibu klik di sini penetapan kelulusan. Nah, kemudian di sini muncul penetapan kelulusan peserta didik, penetapan kelulusan peserta didik. Silakan melakukan penetapan kelulusan peserta didik, pastikan seluruh peserta didik telah ditentukan status kelulusannya untuk dapat menerbitkan SK penetapan kelulusan. Jadi langkah pertama adalah menetapkan dulu ya. Jadi menetapkan kelulusan dulu, baru kemudian menetapkan SK penetapannya ya, atau membuat SK penetapannya. Nah, di sini ada 3 fitur ya. Yang pertama lulus, kemudian yang kedua tidak lulus, dan yang ketiga adalah belum ditetapkan. Nah, karena di sini masih 20 berarti status untuk kelulusannya belum ditetapkan. Nah, kalau misalkan sudah ditetapkan, nanti akan ada di sini lulusnya ya. Jadi angka ini dengan di sini ya, jadi angka 20 ini nanti berpindah ke sini, yaitu daftar peserta didik yang lulus seperti itu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu menetapkan kelulusannya ya, baik itu secara perorangan satu persatu ataupun semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu satu persatu, tinggal Bapak Ibu klik di sini ya, tanda pensil, kita klik di sini. Nah, lalu kemudian di sini ada kelulusan, kita klik di sini ya. Nah, kemudian di sini ada lulus, tinggal kita klik lulus. Nah, lalu di sini ada untuk jenis keluar lulus, maka tanggal keluar akan disesuaikan dengan tanggal surat keputusan penetapan kelulusan ya. Tinggal kita klik di sini simpan. Lalu di sini ada konfirmasi, apakah Anda yakin akan meluluskan peserta didik bernama ini? Lalu silakan Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, ini sudah oke, jadi kita tinggal klik oke. Nah, berarti yang sudah diluluskan itu adalah 1, karena tadi saya sudah meluluskan untuk 1 peserta didik. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membatalkan, tinggal batalkan aja. Kalau misalkan ingin semuanya diluluskan, berarti tinggal Bapak Ibu meluluskan secara keseluruhan. Nah, ini yang belum ditetapkan ada 19 ya. Jadi coba sekarang kita luluskan semua, tinggal kita klik di sini luluskan semua. Nah, kemudian di sini luluskan semua peserta didik. Apakah Anda yakin akan meluluskan seluruh data peserta didik dengan jumlah 19 orang? Nah, di sini ada centang ya. Ya, saya akan meluluskan seluruh data peserta didik. Tinggal Bapak Ibu di sini klik centang. Nah, kemudian klik simpan di sini. Nah, kemudian di sini konfirmasi ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu klik OK. Nah, kemudian di sini tidak lulusnya 0 ya. Nah, kemudian untuk lulusnya itu ada 20. Jadi kalau misalkan sudah diseluruhkan untuk kelulusannya, nanti akan pindah di sini untuk 20-nya ya. Nah, kemudian kalau misalkan ingin dibatalkan semua, tinggal Bapak Ibu batalkan semua untuk kelulusan 20 peserta didik ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah penetapan kelulusan, silakan Bapak Ibu klik di sini unggah SK penetapan ya. Karena kita sudah meluluskan untuk 20 peserta didik aktual yang ada di jenjang akhir sekolah. Lalu silakan Bapak Ibu untuk tahap berikutnya, yaitu unggah SK penetapan. Kita klik di sini unggah SK penetapan. Lalu akan muncul seperti ini, unggah SK penetapan surat keputusan. Nah, di sini ada unggah SK penetapan kelulusan peserta didik. Dalam rangka proses penetapan kelulusan peserta didik, silakan unggah surat keputusan atau SK Kepala Satuan Pendidikan. Format SK yang akan ditandatangani dapat diunduh melalui tombol unduh format. Setelah ditandatangani, silakan unggah kembali SK tersebut melalui tombol unggah SK. Nah, di sini ada 2 ya untuk fitur unggah SK penetapan. Yang pertama adalah unggah SK dan yang kedua adalah unduh format. Jadi silakan Bapak Ibu unduh formatnya terlebih dahulu, kemudian di print, lalu ditandatangani, baru kemudian diunggah di menu fitur atau unggah SK ini. Nah, kita akan coba lakukan ya. Sekarang kita unduh format. Nah, kemudian di sini tinggal Bapak Ibu klik aja ya unduh formatnya di sini. Nah, kemudian silakan klik simpan di tempat yang Bapak Ibu sudah siapkan filenya. Nah, ini adalah contoh untuk SK penetapan Kepala Satuan Pendidikan ya, tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Nah, kemudian di sini ada menimbang ya. Ini adalah SK penetapannya.
Nah, kemudian di sini ada tanggalnya, kemudian ada kepala, lalu ada nama kepala satuan pendidikannya masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu di sini untuk menandatangani dan distempel, lalu kemudian diunggah di unduh format yang tadi. Nah, di sini adalah lampiran penetapan kelulusan ya. Ini ada tanggalnya. Kemudian hasil penetapan kelulusan peserta didik yaitu tahun ajaran 2024-2025. Ini adalah lampiran hasil penetapan kelulusan peserta didik sejumlah 20 siswa. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengunduh formatnya, lalu kemudian menandatangani dan stempel untuk SK penetapan kelulusannya, silakan kemudian langkah berikutnya adalah mengunggah SK ya. Setelah mengunduh format, kemudian ngeprint, menandatangani, distempel, lalu kemudian silakan Bapak Ibu unggah SK. Kita klik di sini unggah SK. Nah, kemudian di sini ada unggah surat keputusan ya. Kepala Satuan Pendidikan, tinggal kita klik aja di sini. Nah, ini adalah nama Kepala Satuan Pendidikan. Lalu kemudian di sini isikan nomor SK tanpa menuliskan lagi kata nomor atau no dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan di sini ya, isikan nomor SK-nya. Nah, nomor SK ini dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, biasanya itu ada nomor surat sekolah atau nomor surat keluar sekolah. Nah, ini adalah nomor surat keluar sekolah yang Bapak Ibu biasa dikeluarkan untuk surat-surat keluar. Nah, ini saya contohkan ya untuk nomor surat keluarnya yaitu 142.2/200/6/2025. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan untuk nomor SK-nya ini, lalu langkah berikutnya adalah unggah file. Nah, klik sekarang Bapak Ibu unggah file. Kemudian cari file yang sudah Bapak Ibu tadi unduh dan ditandatangani, stempel ya, lalu kemudian dimasukkan lagi ke sini. Nah, ini contohnya ya, kita klik SK penetapan, lalu kemudian klik buka. Lalu di sini simpan ya, kita klik simpan. Nah, lalu kemudian klik ya. Nah, di sini ada keterangan, klik OK. Nah, ini sudah masuk ya SK penetapannya. Nah, ini ada informasinya. Satuan pendidikan Anda sudah mengunggah file SK penetapan kelulusan. Silakan untuk melanjutkan tahap pembuatan SPTJM dengan klik di sini. Nah, ini nomor 1 sudah selesai, nomor 2 sudah selesai, nomor 3 sudah selesai, lalu berikutnya adalah pembuatan SPTJM. Nah, sekarang kita klik di sini pembuatan SPTJM. Nah, di sini adalah pembuatan SPTJM ya, atau menu pembuatan SPTJM. Ini ada keterangan, pastikan seluruh data peserta didik tercantum dalam lampiran SK penetapan kelulusan yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan ya, yang tadi ya. Di sini ada buat SPTJM, di sini sudah SPTJM dan di sini belum SPTJM. Nah, di sini sudah SPTJM-nya itu 0, kemudian di sini kita klik belum SPTJM-nya adalah 20 karena kita belum membuat SPTJM. Kalau sudah membuat SPTJM nanti akan berubah atau bergeser di sudah SPTJM-nya yaitu menjadi jumlahnya 20. Nah, sekarang kita klik di sini buat SPTJM. Nah, di sini ada informasi, silakan tentukan Kepala Satuan Pendidikan yang akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, kita klik di sini ya, Kepala Satuan Pendidikannya. Lalu kita klik di sini. Nah, ini adalah nama Kepala Satuan Pendidikan yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik di sini buat SPTJM. Lalu seperti biasa ada konfirmasi, kita klik ya. Nah, kemudian di sini SPTJM berhasil dibuat, kita klik OK. Nah, ini adalah langkah pembuatan SPTJM-nya, yaitu nomor SPTJM. Untuk nomor SPTJM ini otomatis ya, nanti akan keluar sendiri. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan, nama kepala sekolahnya, jumlah peserta didik, kemudian tanggal buat SPTJM-nya, yaitu 02 Juni tahun 2025, ada waktunya juga. Nah, langkah berikutnya adalah silakan Bapak Ibu di sini klik unduh SPTJM. Kita klik unduh SPTJM. Nah, kemudian akan muncul di samping ini yaitu unduh SPTJM. Kita klik aja di sini untuk unduhnya. Lalu simpan di tempat yang Bapak Ibu sudah dipersiapkan. Lalu kita klik di sini simpan. Nah, ini adalah format SPTJM yang sudah Bapak Ibu unduh ya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, pengajuan penerbitan nomor ijazah peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Ini ada nama, jabatan kepala sekolah dan satuan pendidikannya. Nah, kemudian di sini ada lampiran SPTJM-nya ya. Pastikan untuk siswanya di sini sudah benar
nama-namanya dan juga sudah lengkap jumlah siswanya. Nah, kemudian di sini ada tingkat kelasnya yaitu tingkat kelas 6, lalu jumlah peserta didiknya juga 20. Nah, kemudian di sini ada tanggal ya, tanggal, kemudian kepala, lalu di sini ada materai. Nah, silakan Bapak Ibu print untuk SPTJM ini, kemudian ditandatangani dan dikasih materai ya sebelum ditandatangani, lalu di stempel, kemudian di print dan lalu juga di upload ya, diupload di Verval ijazah ini atau di manajemen ijazah ini. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat SPTJM atau mengunduh SPTJM, langkah berikutnya adalah unggah SPTJM. Silakan Bapak Ibu klik unggah SPTJM. Nah, kemudian di sini klik unggah file. Nah, kemudian cari file yang sudah Bapak Ibu tadi tanda tangani dan dikasih materai plus stempel, lalu silakan buka. Nah, kemudian di sini sudah ada SPTJM ya. Ini tulisannya SPTJM, lalu silakan Bapak Ibu klik di sini simpan. Nanti akan muncul konfirmasi. Apakah Anda yakin akan mengunggah SPTJM ini? Silakan Bapak Ibu klik ya. Nah, SPTJM berhasil diunggah, kita klik di sini oke. Nah, setelah Bapak Ibu melalui 4 tahapan ini, yaitu valid DNS, penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, dan pembuatan SPTJM, baru kemudian dilakukan DNT atau daftar nominasi tetap oleh operator dinas terkait. Nah, tinggal kita menunggu saja untuk DNT-nya. Setelah DNT disetujui, nanti ada pengelolaan ijazah, yaitu daftar penomoran. Nah, di sini untuk daftar penomorannya, kita lihat, daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut-off DNT dilakukan. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti setelah cut off DNT itu akan muncul untuk nomor seri ijazahnya. Lalu untuk pencetakan ijazah sendiri dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui tombol pengaturan tanggal cetak. Tanggal yang dipilih akan digunakan sebagai tanggal pencetakan ijazah. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah DNT-nya disetujui oleh dinas terkait, nanti di sini ada pengaturan tanggal cetak, tinggal Bapak Ibu klik saja pengaturan tanggal cetaknya. Nanti di video selanjutnya saya juga akan tutorialkan tentang daftar penomoran jasa setelah DNT dari dinas terkait disetujui, seperti itu. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada rekan-rekan yang lain atau operator sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.